Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah berkenan hadir. Siap. Kelas kita mulai tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, 1 menit lagi. Ada sekitar lebih kurang 60-an peserta nanti hadir Bang, menyimak materi. Bang. Nanti sistemnya santai aja Bang, nggak serius-serius sekali, tapi fokus kepada materi sambil ngopi. Boleh, saya udah ngopi. Alhamdulillah, baik. Baik teman-teman, saya bacakan terus hadir di ruang kelas 5 menit sebelum kelas dimulai, dan ini diharapkan menjadi pegangan bagi teman-teman setiap kali kelas menulis daring pada Senin malam itu dibuka ya. Dan terima kasih kepada komitmen teman-teman yang masih terus belajar dengan serius bersama kelas menulis daring. Kemudian selama narasumber menyampaikan materi, diharapkan status mikrofon Zoom-nya itu dimatikan ya, di-off-kan, kecuali pada saat mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, sebagai bentuk keseriusan belajar, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan layar video dan menyimak dengan serius materi yang disampaikan narasumber. Nah, instruktur tamu kita, Bang Fikar tadi sudah menitip makalah beliau kepada saya, dan luar biasa, beliau menulis makalah khusus untuk kelas menulis daring. Terima kasih Bang Fikar, judulnya Mengayuh Angin, Menulis Puisi Selintas Proses Kreatif. Dan makalah itu sudah kawan-kawan terima di WhatsApp masing-masing. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bang Fikar Weda tentang proses kreatif beliau. Silakan siapkan pertanyaan, karena kelas ini saya kira langka malam hari ini, karena Bang Fikar ini sangat sibuk sekali. Saya mengenal beliau ketika saya masih kelas 2 SMA, membaca puisi-puisi beliau di koran Serambi Indonesia Aceh, ketika itu saya masih berada di Aceh. Beliau adalah seorang wartawan di harian Serambi Indonesia Aceh, grup Kompas untuk Biru Jakarta. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan secara umum biodata Bang Fikar, karena ini banyak sekali buku-buku, prestasi, lain sebagainya. Saya ambil beberapa saja. Mohon izin Bang Fikar. Yang ya pendek-pendek saja lah. Fikar Weda. Saya kenal beliau seorang penyair, wartawan Indonesia, dan beliau menulis, beliau adalah anak seorang petani kopi gayo. Fikar Weda lahir di Aceh 1966, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan program pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta IKJ dengan tugas akhir penciptaan karya Jakarta dalam puisi Didong dalam Transjakarta. Buku-bukunya banyak teman-teman, mulai dari tahun 1986 sampai sekarang beliau aktif menulis puisi ya. 1986 umur saya baru 6 tahun itu Bang Fikar. Dan yang saya ingat, beliau membangun sebuah gerakan rangkaian bunga kopi, komunitas beliau, dan panggung siar semong. Beliau berkampanye dari kota ke kota untuk mengkampanyekan kopi gayo, sastra, merekam bencana, semong. Semong ini tsunami dalam bahasa gayo teman-teman. Semong dari Semelu. Dan beliau bersama teman-teman penyair Indonesia lainnya hadir di banyak tempat, warung kopi, kebun kopi, dan pabrik kopi. Dan ini nanti akan menjadi titik poin pertanyaan kita juga. Puisi-puisi Bang Fikar ini juga banyak bercerita tentang kopi. Kita mau tahu latar belakangnya apa nanti ya. Kemudian beliau aktif mengikuti berbagai event sastra dan pentas puisi nasional dan internasional di banyak tempat ya. Dan terakhir saya bertemu dengan Bang Fikar di Festival Sastra Bengkulu di Bengkulu, dan sebelum itu di Temu Penyair 8 Negara di Melabuh, Aceh. Beliau menjadi wartawan sejak tahun 1989 sampai sekarang. Tahun 1997 hijrah ke Jakarta, menikah dengan Devi Komala Sahni, mendapat karunia 3 putra dan putri. Baik, kita ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Bang Fikar, telah berkenan hadir di ruang kelas menulis daring.
Bang Fikar, sebagai review ke belakang bahwa kelas menulis daring ini adalah kelas free, tidak berbayar, komunitas yang saya bina sejak pandemi masuk ke Indonesia pada Maret 2020 lalu. Teman-teman di kelas ini lintas usia, lintas pendidikan, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dan umum, yang umumnya mereka meminati tulis-menulis dan mendatangkan banyak narasumber. Dan pada malam hari ini, terima kasih Bang Fikar mau berkenan berbagi. Baik Bang Fikar, santai saja, waktu dan layar dipersilakan Bang Fikar untuk berbagi proses kreatifnya sehingga bisa melecut dan membakar semangat kami di kelas menulis daring. Dipersilakan Bang Fikar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Muhammad Subhan dan seluruh para peserta dari yang saya muliakan. Saya langsung ke pembahasan. Ya. Yang saya ceritakan ini adalah pengalaman. Ya. Adalah cara kita berbagi pengalaman. Tentu saja semua orang beda-beda. Proses kreatif seseorang berbeda antara satu dengan yang lain. Saya tidak tahu apakah proses kreatif saya ini penting untuk didengarkan atau tidak. Ya, saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan saya berharap ada sesuatu yang paling tidak untuk diri saya, mengingat-ingat kembali. Sebetulnya banyak sekali cerita-cerita. Setiap puisi yang saya tulis itu selalu punya cerita latar belakang. Setiap puisi yang saya tulis punya kisahnya sendiri, punya motivasinya sendiri, punya ideologinya sendiri. Ini sebagai kerangka besarnya saja. Mengayuh angin menulis puisi catatan Fikar Weda selintas proses kreatif kelas menulis daring Pandau. Ya, saya baca ya, saya baca biar tidak lompat-lompat, biar saya tidak terlalu ini nanti. Kawan-kawan semua, puisi itu adalah, bagi saya itu adalah ide dan kreativitas. Capai dengan belajar dan tentu saja kerja keras. Puisi adalah ungkapan diantarkan dengan bahasa kiasan atau yang saya tuliskan ini sekali lagi, ini merupakan pengalaman pribadi dalam menulis puisi. Dan inilah bagian-bagiannya. Satu, mencari ilham atau ilham datang sendiri. Ilham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang menggerakkan hati untuk menuliskan sesuatu. Adalah inspirasi atau bisikan hati. Kita seringkali mendengar istilah mencari ilham atau seseorang yang hendak menuliskan sesuatu tetapi buntu lalu memilih mencari kesegaran untuk bukan sesuatu. Ya inilah yang saya rasakan antara lain. Inilah yang saya rasakan. Bahwa saya kadang-kadang harus memburu sesuatu, memburu ilham, mencari ilham. Sesuatu itulah yang kemudian bagi saya dan saya sebut ilham. Tapi belakangan itu baru saya bisa rumuskan. Pada saat proses penulisan tidak ada istilah-istilah ini, tidak ada muncul. Ini belakangan baru bisa saya rumuskan. Kalau begitu, apakah ilham yang saya maksudkan ini harus diburu? Banyak yang mencoba memburu ilham dengan cara bertukar suasana, dengan membaca buku, menonton film, menghadiri pertunjukan, pameran, dan banyak mendengar kisah, diskusi, dan sebagainya. Kesemuanya ini merupakan bentuk kreativitas dalam menemukan. Semangatnya tentu saja adalah belajar dan kerja keras. Lantas apakah ilham itu, seperti tanya tadi, apa itu harus diburu? Tentu tidak juga sebetulnya. Belakangan baru saya sadari, sebab ada kalanya ilham itu memang datang sendiri. Suatu gerakan yang tiba-tiba muncul saja. Yang muncul begitu saja dan kita kemudian begitu mudah menuliskan sesuatu. Tapi menunggu ilham, ya, menunggu ilham datang sendiri, ini menurut saya bukan pilihan yang baik dalam proses. Paling tidak itu yang saya rasa.
bukan pilihan yang baik. Sebab ilham yang datang itu sebetulnya justru bersumber dari endapan pengalaman-pengalaman, pengetahuan, dan perasaan-perasaan sebelumnya. Kunci utamanya adalah sekali lagi belajar dan kerja keras. Lah yang lain. Kreativitas. Proses kreatif. Nah, proses kreatif seseorang dalam menulis puisi, menurut saya bisa jadi rujukan. Membaca pengalaman pengarang, menangkap ide dan proses penulisan adalah cara lain dari belajar bagi penulis. Jadi saya dulu ketika mulai dunia tulis menulis, saya baca banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang menuliskan sesuatu. Pengalaman proses kreatif ini seperti ini memang sangat pribadi sifatnya. Kita bisa menangkap banyak kisah tentang kelahiran sebuah puisi. Nah, saya pernah menanyakan proses penciptaan kangen kepada penyair NH yang dia ciptakan. Ia menceritakan semua suasana hati dan kemurungan yang dia alami hingga lahirlah puisi kangen yang terkenal. Ungkapan kesepian dengan memanfaatkan tungku, pisau, api, racun sehingga diperoleh kesan yang sama. Saya tanya kepada beliau, Mas, bagaimana Mas Willy menuliskan? Dia ceritakan. Puisi itu seperti yang kita tahu dan saya kira kawan-kawan semua banyak yang mengetahui puisi. Enggak. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepian menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti bagaimana lukaku sebab cinta telah sembunyikan. Membayangkan wajahmu adalah kesepian adalah ketakutan dalam Tuhan. Engkau telah menjadi racun darah. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Nah, pengalaman orang lain ini adalah menangkap kekayaan batin, pengalaman yang tak terbatas, melainkan bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman manusia yang lain, bukan hanya penulis, termasuk pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah yang lain, yang dari banyak manusia punya pengalaman sendiri, punya peristiwanya. Menangkap pengalaman bisa dengan cara wawancara, membaca kisahnya, mengamati dari dekat kehidupannya, dan sebagainya. Jadi mencari ilham atau ilham bagi saya itu adalah bagian dari proses penyair dalam menangkap inspirasi atau ide yang ingin dituliskan. Lalu bagaimana cara saya menjaring ide? Karena sebuah karya mestinya punya ide. Ide bisa bersumber dari banyak hal. Bisa persoalan sosial, keagamaan, politik, keamanan, kesedihan, rasa rindu, perlawanan, dan sebagainya. Kita diminta secara kreatif menangkap ide dan menanamnya. Senjata bahasa. Tentara itu membutuhkan senjata. Senjatanya itu 16 pistol, brand, lontar granat, dan sebagainya. Sekarang ada drone, teknologi, dan banyak sekali senjata-senjata yang digunakan oleh militer. Nah, penyair membutuhkan kata sebagai senjata utama. Salah satu unsur kreativitas dalam puisi terletak pada pengguna kata. Bahasa puisi harus kreatif, berbeda dengan bahasa pengucapan sehari. Diungkapkan dengan kiasan-kiasan, perlambang, yang disebut majas atau gaya bahasa untuk menyampaikan makna dengan menggunakan kata-kata. Penegasan dan lain, semata-mata untuk memberi kesan mendalam. Ini soal ini saya kira bisa dibaca banyak sekali soal teori. Ini belakangan saya membacanya juga, tapi ketika sedang menulis puisi tentu kita tidak memikirkan yang begitu. Penyair memilih kata-kata tentu secara selektif, kreatif dengan cara demikian ide yang ingin disampaikan penyair dapat ditangkap dengan Nah, ini soal seperti yang saya sampaikan tadi soal majas, ya banyak sekali ini
publikasi-publikasi soal ini kan dilihat sendirilah tentang pengalaman. Saya ingin mengutip dua buah puisi. Engkau bertepuk tangan ketika aku selesai merangkai. Engkau tersipu ketika bunga itu kukalungkan. Giliranku yang ini ketika bunga dan lehermu ditembus. Judul puisi ini Bunga dan puisi yang lain, burung memintal rumput menjadi sarang sebagai rumah. Aku menyusun bat menjadi rumah sebagai surga. Orang-orang berbedil itu datang menyulut api, menjadikannya arang dan abu. Puisi ini berjudul Rumah, saya tulis 2003. Di atas tadi, bunga dan peluru. Nah, apa yang bisa ditangkap dari puisi di atas yang menggunakan simbol, bunga, peluru, leher, kalung, ditembus, macam-macam. Kedua puisi ini terinspirasi. Ini cerita tentang puisi itu dari peristiwa kekerasan di Aceh pada masa militer yang lalu. Dan saya kira peristiwa kekerasan bukan hanya di Aceh, kebetulan memang di sana, tapi banyak sekali peristiwa kekerasan yang ada di banyak tempat. Di banyak tempat. Nah, puisi-puisi sejenis, puisi-puisi seperti ini, saya kumpulkan dalam antologi tunggal saya, diberi pengantar oleh Rendra. Alhamdulillah saya mendapat hati kasih dari beliau, almarhum Rendra. Lalu ada telaah kritis dari Profesor Ismail, Dr. Ahmad Kamal Abdullah, Dr. Tommy Kristomi, Bagong, ada tulisan profil di Jakarta Post. Kemudian buku itu diluncurkan di Universitas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada Rencong 3 kali dicetak ulang. Sekali cetak ulang 500. Jadi dicetak pertama 3, lalu 2005, 2008. Nah, dalam Rencong itu ada puisi-puisi yang lain, seperti judulnya ada seperti Belanda, ada Rencong sendiri yang menjadi judul buku, kemudian ada Tubuh Rebah dan lain-lain. Banyak, ada beberapa buku itu. Nah, 3 puisi ini seperti Belanda, Rencong, Tubuh Rebah, ya, itu ditulis, saya tulis dalam waktu yang relatif sangat singkat sebetulnya. Bahkan selesai dalam hitungan langkah ketika saya turun dari angkot di Palmerah menuju ke ruang kantor saya di Persda. Jadi dari turun angkot saya tuliskan, entah bagaimana tiba-tiba saya begitu sampai di kantor, saya duduk meja dan saya menuliskan dan selesai semua. Selesai semua. Saya juga kaget ketika itu selesai. Nah, ketika itu selesai, lalu print out-nya itu, waktu itu jenis printernya itu bukan printer seperti itu. Print out-nya itu di kertas panjang-panjang. Saya ingat print out ini beberapa hari kemudian saya perlihatkan kepada Rendra di kediamannya di bengkel Cipayung. Dia baca itu puisi itu. Dan kemudian secara spontan dia berdiri dan mencium kening saya. Oh, saya terharu betul. Saya tidak tahu apa perasaan saya. Pokoknya saya terharu betul. Saya bayangkan ini seorang maestro besar, seorang maestro budaya, orang hebat, begitulah. Rasanya dulu itu bertemu Rendra aja sudah sesuatu yang sangat besar, ya,
Bayangkanlah saya lahir di kota kecil di Takengon di Gayosa, terpencil di atas gunung, kemudian membayangkan, tak terbayangkan saya bisa bertemu dengan laut. Tapi kemudian dalam satu kesempatan yang indah sekali, ini setelah pertemuan beberapa kali, saya bawa print out. Entah kenapa perasaan saya kok tiba-tiba saya harus sampaikan ini puisi ini ke Rendra, dan dia baca. Dia berdiri, cium kening saya. Lalu pada saat itu dia bilang, Gar, ini akan saya bacakan di Monas, puisi Rencong. Saya tidak tahu, campur aduk rasanya. Membayangkan puisi saya akan dibaca oleh orang seperti Rendra. Tetapi memang puisi itu tidak bahkan saya tahu itu tidak dia bacakan, dia mau karyanya. Nah, tetapi dia hadir dan memberi pengantar untuk antologi puisi tunggal saya Rencongkan, dan dia hadir di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menyampaikan telaah tentang puisi yang karya saya, dan dia telah bersama Zainun Ismail, Siti Zainun, Mas Tommy Kristomi, moderatornya saya ingat Kang Maman Mahayana. Beliau juga waktu itu yang memfasilitasi acara peluncuran di Fakultas Ilmu Budaya. Saya kira mudah-mudahan tidak membosankan, karena lalu saya akan mengalih ke tema yang lain tentang kopi. Ayo kita minum. Alhamdulillah. Ayolah, kalian minum santai lah. Jadi ini bukan, jangan dianggap sebagai kelas yang. Ya, santai sambil ngopi, Bang. Ya, jadi santai saja lah sambil. Ya. Apa sih, pangkang kaki sambil. Inilah dunia. Dunia yang baru ya. Kita bicara. Nah, sekarang kepada Bung Subhan sudah soal. Nah, setelah era operasi militer di Aceh akhir, lalu Aceh mencapai. Nah, sebagai penyair, saya kemudian harus mencari sesuatu tema yang lain untuk mengisi ruang-ruang imajinasi dan kontemplasi. Karena rasanya tema-tema kekerasan, apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa kekerasan di Aceh, mestinya itu menjadi pelajaran untuk kita lebih baik di masa depan. Dan saya kemudian secara sadar mencari sesuatu yang lain di luar tema-tema kekerasan dan kerawanan seperti itu, kekerasan. Nah, waktu itu kebetulan di Aceh terjadi peristiwa yang sama-sama kita tahu, ada semong, tadi semong bahasa dulu itu adalah gelombang raya yang menggulung, dan saya kemudian menulis puisi tentang peristiwa-peristiwa. Ada satu puisi judulnya Nyeri Aceh. Saya tidak menampilkannya di tulisan ini. Sebenarnya bukan tidak menampilkan, lupa saya menampilkan itu sebenarnya mestinya itu menjadi bagian. Karena begini, puisi itu saya tulis juga dalam waktu relatif sangat singkat. Pada malam itu pukul 12, pukul 00, televisi Metro TV itu mengundang saya ke studio untuk membicarakan tentang Aceh yang sedang dilanda tsunami. Semua kita tidak tahu. Saya kebetulan ada di Jakarta. Jadi sama sekali ini hanya melakukan telepon kontak dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara semua di Aceh itu, dengan informasi yang terbatas dan lain-lain. Ketika harus sampai di Metro TV, saya tidak mungkin berceramah tentang yang lain-lain. Saya harus baca puisi. Sebagai penyair saya harus baca puisi.
Itu yang saya. Jadi tanggung jawab sebagai penyair itu adalah melahirkan puisi. Dan saya tulislah puisi yang berjudul Nyeri Aceh. Waktu itu saya tulis singkat sekali. Saya berada di meja kerja dan saya menuliskannya panjang. Lagi-lagi itu belakangan saya sadar itu dia datang, kata-kata itu tidak datang begitu saja turun seperti hujan. Tidak ada sesuatu latar belakang yang melatarinya sehingga dia keras seperti hujan turunnya kata-kata. Jadi bukan tiba-tiba gitu. Ada sesuatu latar belakang yang merangsang, kemudian kata-kata itu turun seperti hujan deras. Dan saya menuliskannya sampai saya gugup menuliskan itu karena saat aku terlupa sudah selesai. Dan kawan saya Unit After, saya sampaikan ke dia, ini yang akan saya buat. Dan alhamdulillah puisi itu memang betul. Saya bacakan di dalam acara malam. Jadi waktu itu menyiarkan dialog setiap dini hari itu pukul 00. Waktu itu memang Aceh sedang tsunami, jadi itu menjadi ruang-ruang dialog, ruang-ruang komunikasi di banyak puisi. Dan puisi ini kemudian saya tuliskan di satu antologi TV sebetulnya, namanya Laut Surut. Nah, ini proses merekam peristiwa tsunami, lalu ada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Aceh. Dan semua puisi-puisi yang ada di situ pernah saya bacakan di banyak tempat. Jadi ketika saya memang tulis, baca, tulis, ya baca puisi, tulis puisi. Itulah kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya beranjak pada tema yang lain, tema hasil alam, kelestarian lingkungan, hasil petani dan sebagainya. Juga seruan tetap saya harus meletakkan satu ideologi yang tentang merawat perdamaian. Jadi tema-tema merawat perdamaian tetap saya suarakan di beberapa puisi seperti Ibu Selanga, Inilah Aceh, dan lain-lain. Kemudian ada tema-tema sejarah, prasejarah. Gitu. Puisi ini saya kumpulkan kemudian dalam antologi tunggal, puisi kedua secara tunggal. Iring Mi Aceh, secangkir kopi itu bertalam. Ini diterbitkan Batak Publishing. Nah, khusus untuk puisi ini adalah puisi tentang kopi ini. Menurut saya ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai anak. Bapak saya petani kopi. Dan saya menyaksikan bagaimana kehidupan petani kopi. Paling tidak saya saksikan kehidupan Bapak dan Ibu saya. Saya melihat itu semua dalam diri Bapak. Diri Bapak, bagaimana dia berkebun, bagaimana dia merawat kebunnya, semua. Setelah di ibu kota kabupaten, Bapak ke kebun seminggu sekali. Bapak waktu itu kami harus sekolah. Jadi kami tinggal dengan ibu, Bapak pergi ke kebun. Sekali-sekali nanti aku pergi ke kebun dan lain-lain. Ini anak saya datang. Nah, kemudian saya melihat pengalaman pahit sekali. Saya merasakan pahit sekali kehidupan bapak saya sebagai petani. Bapak saya itu punya 3 petak kebun kopi. Tapi kemudian akibat konflik itu kemudian dijual. Bapak saya nggak bisa lagi merawatnya karena waktu itu ada sweeping, ada ini. Jadi Bapak udah mungkin lagi, dia tidak mungkin lagi berkebun karena situasi
konflik yang sedemikian leluasa seperti sekarang. Kebun terlantar dan macam-macam, lalu ya Bapak menjualnya. Tinggal sekarang ada satu kebun lagi sekitar 500 meter sekali. Nah, kehidupan Bapak itu sebagai petani ya. Saya ini di sekolah, saya dan adik-adik saya, kami 6 bersaudara, itu disekolahkan dari pertanian kopi nih, dari kebun kopi. Ya. Jadi begitulah saya lihat bagaimana kehidupan Bapak. Dan saudara-saudara yang lain serba namanya petani waktu itu kekurangan, ya sulit lah. Tetapi, nah lambat laun saya jadi protes tentang nasib petani ini, karena pada saat yang sama itu petani kopi gayo ini tiba-tiba menjadi begitu diminati di dunia, tetapi petaninya kok tetap miskin. Paling tidak saya melihat bapak saya, gitulah yang saya rasakan. Nah inilah yang kemudian menimbulkan mendapat perasaan yang lain terhadap nasib petani ini. Saya dulu sempat melancarkan protes, tidak minum kopi saya. Saya bilang ini semakin saya minum kopi semakin menguntungkan para pedagang, merugikan petani. Begitu saya frustasinya waktu itu. Tidak bertahun-tahun saya tidak minum kopi. Saya singkirkan itu kopi semua. Meskipun ada yang mengatakan, loh, kamu itu kan disekolahkan dari kopi. Ya, saya disekolahkan dari kopi. Diputarkan oleh perkebunan hasil. Tetapi melihat perbandingan kehidupan petani kita, melihat kehidupan bapak saya, dibandingkan dengan kemuliaan kopi gayo yang diterima secara internasional yang begitu dipuja-puji, rasanya sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Saya berhenti minum kopi. Nah, tapi belakangan sebagai penyair, saya harus meresponnya ini dalam bentuk karya. Inilah antara lain yang membuat saya dan kawan-kawan ini kita harus menggerakkan sesuatu, paling tidak melalui jalur yang kita tentukan, untuk kopi gayo ini memperoleh kemuliaannya dan berimbas kepada. Kami kemudian menggarap musik, menciptakan pertunjukan-pertunjukan, saya menuliskan puisi yang saya tuliskan itu berdasarkan hasil riset semua. Jadi termasuk yang mengganggu saya itu adalah sejarah kopi di Indonesia ini. Awalnya saya tidak terlalu peduli dengan sejarah kopi, riwayat kopi. Saya buka Google, ceritanya itu sama, bahwa kopi itu berasal dari pertama kali masuk ke Hindia Belanda. Anda buka aja di Google, ceritanya begitu. Di Hindia Belanda pada tahun 1696 melalui Batavia, yang sekarang nama daerahnya itu Pondok Kopi, dibawa oleh komandan pasukan Belanda Adrian van Omen dari Malabar, ditanam, dikembangkan di Pondok Kopi itu dengan menggunakan tanah partikuler kedaung. Nah, kemudian tanaman kopi ini terserang penyakit dan lain-lain. Itu ceritanya seragam, semua sama. Nah, saya lihat waktu itu saya periksa itu publikasi dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Dinas Perkebunan. Ceritanya sama. Karena saya di situ disebutkan bahwa kopi gayo itu yang di Aceh berasal dari Belanda, dibawa oleh seorang pengusaha Belanda pada abad ke-17 melalui Batavia. Itu nggak tahu saya bagaimana cerita ini berkembang. Nah, karena saya merasa terganggu dengan cerita itu, saya tidak mungkin cerita ini seragam. Karena menurut saya begini,
Belanda itu tiba di Aceh itu 1873. Mereka melakukan penyerangan besar-besaran 18. Dan baru tiba ke dataran tinggi Gayo, itu daerah terakhir di Provinsi Aceh yang mereka kuasai, mereka jejak itu dalam 1901 mereka mulai masuk ke Gayo dan melakukan penyerangan besar-besaran itu 1904. Nah, sebelum Gayo ini diserang, nulis Belanda itu Christian Snopolbronje itu menulis buku tentang. Nah, di sana disebutkan. Saya kutip bukunya dalam yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, bahwa ada 2 alinea di sana menyatakan bahwa ternyata ketika Belanda itu datang, kopi sudah ada di Gayo itu. Nah, ini kutipan yang saya ambil, ini kutipan dari buku tersebut. Dari mana asalnya seorang pun tidak ada yang tahu. Sepanjang ingatan, tidak seorang pun mengaku pernah menanam kopi dan menganggap bahwa tanaman ini tanaman liar. Saya ketika menemukan data ini, wah, inilah yang membedakan kopi Gayo itu dengan kopi-kopi yang lain, mungkin di Jawa atau lain-lain. Nah, diceritakan bahwa kopi itu di sana waktu itu yang diminum, diseduh itu daunnya, bukan buahnya. Orang Gayo menyebut kopi itu dengan keul atau sengkeul. Nah, saya kemudian periksa lagi cerita saya, wawancara penyair Gayo, almarhum Ibu. Saya tanya ke Bapak, saya tanya ke abang-abang Bapak dan lain-lain. Semua menceritakan memang ada cerita yang beda. Nah, sastra Gayo itu, saya waktu itu berpikiran bahwa pasti ada cerita yang direkam dalam tradisi lisan di Gayo, dan itu akhirnya saya temukan tentang nama, tentang mantra kopi yang ini saya temukan di Gayo disebut dengan Doani Kopi. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian dari buku yang dan puisi yang kami pentaskan di banyak tempat melalui rangkaian bunga kopi, dan kita sudah dalam bentuk. Nah, di sini saya temukan Senkewe kunikahan ko rumpuyu waih walimu tanoh saksimu matan lo sak. Saya sendiri yang menerjemahkan. Senkewe kunikahkan iko dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari. Ini teks. Nah, kemudian sebagai penyair, saya tentu tidak sampai tradisi ini. Saya harus mengembangkan. Ini inspirasi. Saya lalu menuliskannya. Oh, sengkewe tubuh miolong serba miwah kuat mi kauyat tegap mi batang pulih mi penyakit jinger mi semangat. Oh, sengkewe rimbulah daun maraklah buah tegaplah batang kuatlah akar jauhlah bangkitlah. Nah, itu teks yang saya ciptakan untuk menggandeng teks. Dan ini kemudian kita bikin pertunjukan karya musik melalui rangkaian bunga kopi, dan kita pentaskan seperti tadi di banyak tempat. Nah, ini mantra kopi. Nanti kalau ada yang menyatakan kenapa kopi Gayo itu skor tertinggi rasa dan aroma, karena dia terjadi proses pernikahannya. Proses kopinya memang betul-betul dinikahkan. Nanti kita akan diskusi apa artinya ini semua. Nah, selintas saya ingin menyampaikan bahwa ini teks ini bukan hanya sekedar kata-kata saja, hanya sekedar susun, tetapi ini adalah cara orang Gayo
menangkap atau memformulasikan proses penyerbukan tanaman kopi. Jadi ini sebetulnya ilmu biologi biasa, ilmu biologi. Sengkewe kunikahan korup, kunikahkan dikau dengan angin. Kopi kunikahkan dikau dengan angin. Bahwa dalam proses penyerbukan tanaman itu ada yang melalui angin, harus ada air, harus ada media tanah, dan disempurnakan oleh proses yang kita sebut hemat. Proses penyerbukan tanaman kopi alamiah, memformulasikannya dalam bentuk yang lalu apa itu puisi? Puisi reflektif hanya ditentukan. Sekali lagi harus bersuka. Saya ingat dengan penyair Gayo namanya Toet, ia menyatakan penyair seperti wartawan, juga mencatat peristiwa. Dia menggunakan bahasa puisi bidong di penyair. Saya kira sebagai penyair saya sedang melakukan itu semua, mencatat peristiwa. Dan saya mengandalkan kekayaan alam tradisi Gayo dan Aceh dalam yang saya andalkan salah satunya adalah rima. Nah, rima atau persamaan bunyi di Gayo itu sangat beragam sekali, banyak sekali pola rima yang ada di sana. Dan negeri kita, saya kira negeri kita ini semua memiliki pola yang basis sastra kita disampaikan, diperdengarkan, bukan dibaca. Karena itu harus memerlukan rima persamaan yang indah sehingga lekat, enak didengar dan meresap. Itulah salah lain sehingga puisi-puisi di sastra tradisi itu begitu banyak, begitu kuat sekali rima-rimanya. Nah, begitulah saya kira puisi dibangun atas struktur fisik berupa diksi tadi, majas, perwajahan, dan struktur batin berupa tema dan juga. Lalu seruan saya sampai, ayo kita mulai menulis puisi secara kreatif, bebas tentang apa saja. Mari kita amati kehidupan sekitar, jalan, penjual gorengan, penjual buah, tong sampah, sungai, jembatan, orang-orang bergegas ke stasiun, dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan aktivitas kehidupan manusia. Itu semua adalah inspirasi bagi kita. Lalu secara kreatif kita tulis untuk puisi. Sebagai penutup, inilah sebuah puisi, Jalan Bunga. Di jalan bunga, angin jadi tombak, ujungnya runcing. Orang putaran gas, memintal nasib di penggorengan, di tikungan bumi. Hari dah menuju stasiun menjajakan 10. Selesai menulis, mari kita endapkan, kita baca lagi, kita bandingkan lagi, kemudian kita lakukan. Baik, semua akan dipublikasi di apa Subhan Elipsis, Bang. Elipsis. Terima kasih, itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam berbagi. Tentu pengalaman ini beda-beda. Terima kasih Bung Subhan. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Fikar Wieda, penyair Indonesia luar biasa.
makalah yang beliau sampaikan, dan ini makalah sudah dibagikan oleh Kak Anita Aisyah, teman-teman. Kalau belum terima nanti diminta kembali oleh kepada Kak Anita Aisyah ya. Tadi ketika berbicara tentang kopi, saya melihat Bang Fikar Weeda agak termenung sebentar, mengingat bagaimana nasib petani-petani kopi di Aceh, terutama ayah beliau ya, yang dalam tanda petik tetap saja miskin karena kopi yang diuntungkan adalah pedagang-pedagang kopi. Betapa kopi Gayo terkenal hingga ke dunia internasional, tapi petani-petani kopi ya belum mendapatkan hak layak hidup mereka sebagai petani yang hakiki dari kopi-kopi yang mereka tanam dan mereka panen. Saya kira itu menarik sekali, Bang Fikar berangkat dari realitas sosial itu, kemudian dia wujudkan menjadi realitas sastra, di samping peristiwa-peristiwa lain yang sudah beliau paparkan tadi, teman-teman. Salah satunya tentang DOM, ya, daerah operasi militer, ketika beliau mereportase bagaimana konflik Aceh ketika itu, dan itu tercermin dari puisi-puisi beliau, dan saya baca itu juga. Dan menarik kutipan Bang Fikar tadi, penyair Gayo Toet ya menyatakan penyair sama seperti wartawan, dia juga pencatat peristiwa. Jadi kawan-kawan yang nanti memilih jalan sebagai penyair, maka kawan-kawan pun sama halnya seperti wartawan, mencatat peristiwa, mengutip pungut peristiwa, lalu membawanya menjadi realitas sastra. Terima kasih Bang Fikar Weeda. Baik teman-teman, kita punya waktu banyak untuk berdiskusi bersama Bang Fikar. Ya, silakan aktifkan videonya, sebutkan asal kota dari mana, namanya siapa, dan enjoy saja. Berdialog saja dengan Bang Fikar. Bang Fikar sangat low profile dan beliau pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Sesi tanya jawab kita buka. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zap, Aceh. Ya. Ya, silakan Pak. Salam kopi Gayo, Bang Fikar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, halo. Ya. Salam kopi Gayo. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kita hadir dan jumpa setelah PKA kemarin. Satu kreatif arahan dan bimbingan Fikar sama-sama kita di Banda Aceh. Ini kisah kreatif halnya sama, pengalaman kita di kampus dulu Bang. Ini pun kita tuangkan beberapa hasil daripada saya menulis, merupakan suatu realita kehidupan kita. Namun demikian, menarik juga, saya ada puisi rencong yang Abang titip kepada saya dulu. Ini merupakan suatu momen dan pembelajaran untuk saya. Jadi untuk selanjutnya, kreatif ini perlu enggak kira-kira kita kembangkan lebih lagi. Dan dalam hal ini ada satu majalah elipsi yang di KMD merupakan, boleh enggak saya kirim atau disiarkan di sana nanti. Kemarin dulu, Bang Fikar, ada teman Adib Abdurrahman di Malaya, di Malaka. Dia ini hadir malam ini. Dia minta juga kehadiran Jeb di sana untuk mengirimkan puisinya untuk disiarkan di Malaya sana. Nah, terima kasih. Salam Gayo, salam kopi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini suatu pembelajaran malam ini setelah di kampus. 93 saya keluar kampus. Ini baru jumpa lagi sama penyair Gayo dan penyair Indonesia Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa silaturahmi urung-urung Acehnya malamnya. Ya, sejak 93 tidak bertemu dengan Bang Fikar, Pak Zab ya, luar biasa sejak di Unsiah dulu ya. Silakan merespon Bang Fikar. Ya, kami dulu beliau ini kuliahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu FK Universitas Kuala. Saya kuliahnya di Fakultas Pertanian. Jadi di FK ini ada sebuah kantin, namanya kantin Pak Man. Ya di sana orang-orang FK ini kan belajar bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Ada salah satu program studi. Dan banyak sekali kawan-kawan saya yang dari
sana, termasuk salah seorang adalah Bung Jeff Bransah. Kemudian kita berekspresi di Taman Budaya dan lain-lain di banyak tempat. Lalu ya di kantin itu kita bertemu, berdiskusi dan macam-macam. Ya namanya juga dunia mahasiswa, saling menulis, saling macam-macam. Dan ya, dan dari sana kemudian menerbitkan buku puisi dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang alami ketika itu. Bung Bransah sekarang jadi kepala sekolah ya. Udah kepala sekolah atau Guru biasa. guru ya? Ya, guru. Karena sekolahnya sekolah guru, kuliahnya di Fakultas Keguruan. Ya, keguruan. Keguruan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah beliau terus menulis puisi dan menerbitkan buku puisi. Beliau ini sekarang berdomisili di Langsa, Aceh Timur. Langsa ya. Ya, yang kreativitas saya tidak tahu bagaimana cara mempublikasikan buku Rencong itu, Bung Jeb, karena itu buku itu sudah tidak ada. Saya tidak, itu buku sudah tidak ada, ya berarti Anda beruntung masih menyimpannya itu, karena sudah tidak ada sekarang. Di saya hanya tinggal satu eksemplar lagi, kalau nggak salah, sebagai bentuk dokumen saya. Ya. Mau dipublikasikan di mana, saya kira ya silakan saja dipublikasikan asal menyebutkan sumbernya. Nah, sekali lagi nggak tahu nanti apa ada waktu kita bisa baca secara virtual sama-sama dari seluruh macam-macam negara lah. Kalau silakan diinisiasi saja Inforum dan visi namanya. Nah, silakan untuk dipublikasikan mana-mana. Kalau saya diminta untuk mengirimkan bukunya, saya sudah tidak punya lagi. Nah, harus dicetak ulang. Ya, dan sekarang kan bentuk buku ini barangkali harus diubah. Saya belum mengubahnya dalam bentuk PDF. Mestinya memang harus diubah dalam bentuk sehingga bisa ilusi ya dengan dalam bentuk. Mestinya memang begitu. Siap, Bung Jem. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fikar dan Pak Zab di Langsa, Aceh. Baik, selanjutnya ke Jakarta ada Kak Masya Firdaus. Silakan Kak Masya. Assalamualaikum Bang Fikri. Bang Saya Fikar. Firdaus dari Jakarta. Waalaikumsalam. Dari ulasan dari Bang Fikri tadi. Bang Fikar, Kak Masya. Ya. Bang Fikar. Iya, Bang Fikar. Setelah menangkap uraian itu ya tentang sebuah ilham itu ya, dari memungut, memburu ilham itu dari membaca, atau dari pengalaman, atau dari menonton. Selain itu, apakah ada tips lain gitu, atau mungkin ritual apa gitu yang bisa mendapatkan diksi yang bagus dan menggetarkan gitu. Terus yang kedua, apabila ada puisi antologi sudah banyak misalkan ya, terus kita kumpulin, bisa nggak dibikin untuk satu buku sendiri, bisa nggak ya? Itu aja cukup. Baik, terima kasih Kak Masya di Jakarta. Mengenai ilham, Bang Fikar, selain sudah disebutkan, barangkali Bang Fikar punya ritual-ritual khusus tidak untuk mendapatkan ilham ya. Kemudian Kak Masya punya beberapa buku antologi puisi, apakah bisa dikutip puisi-puisi di antologi itu dijadikan buku tunggal tersendiri? Silakan, Pak. Ya, ritual khususnya itu tadi, nonton film, baca buku, berdiskusi, mendengarkan kisah-kisah orang lain, melakukan perbandingan, itulah ritual. Jadi tidak ada ritual yang bakar kemenyan atau apa gitu untuk mendapatkan kata-kata, tidak. Jadi begini,
ini kita memang harus belajar. Tidak ada lain selain belajar. Ya, orang bisa menulis itu syaratnya itu cuma satu, karena dia membaca. Jadi mustahil orang mahir menulis tanpa membaca. Jadi orang pintar karena belajar. Itu kuncinya. Jadi kalau ada, makanya saya terkesan betul seperti yang disebutkan oleh Pak Taufik Ismail. Jadi tugas kita itu ya belajar, tulis, baca, tulis, baca, baca, tulis, 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 belajar, tulis, baca, tulis. Jadi itulah karena dari banyak pengalaman membaca itu akan memberi kita inspirasi tertentu, termasuk kata-kata. Termasuk kata-kata. Seorang teman saya pernah menasihatkan kepada saya, dan ini memang betul. Sering-seringlah berjalan kaki gitu. Ya, kenapa? Dengan cara berjalan kaki itu akan lahir banyak sekali inspirasi tertentu, termasuk kata-kata. Sambil kita berjalan itu ada saja yang terpikirkan. Berbeda kalau kita sedang naik sepeda motor atau menyetir mobil atau apa gitu, atau sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dengan jalan kaki dia bilang itu akan mendorong kita untuk membangkitkan nggak tahu saraf-saraf apa sehingga bisa imajinasi kita itu bergerak kemana-mana. Nah, pengalaman saya memang iya. Nah, ini Bu Maisa, pengalaman saya, makanya saya suka sekali berjalan kaki. Jadi sambil jalan itu ada saja yang terpikirkan oleh saya. Termasuk seperti waktu menuliskan yang saya sebutkan tadi, puisi Rencong, Tubuh Rebah, dan apa satu lagi seperti Belanda. Itu karena saya jalan kaki itu. Dari angkot itu menuju halaman langsung sambil jalan itu ada satu dorongan untuk menuliskan itu. Tentu saja memang yang saya sampaikan ini prosesnya tidak serta-merta hanya itu, ada sesuatu latar belakang yang mengiringinya sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah terjadilah proses-proses tertentu yang kemudian melahirkan endapan-endapan, lalu dia seperti gunung berapi, tiba-tiba muncul kata-kata itu, meledak kata-kata itu, dan itulah tugas kita kemudian. Kita pungut, kita tulis, dia tiba-tiba menjadi hujan yang. Jadi itu yang saya lakukan. Tidak ada cara yang lain. Saya tidak tahu apakah penyair yang lain punya cara. Saya tidak tahu. Barangkali mereka punya juga. Jadi ada cara-cara yang, ya. Tapi paling tidak itu pengalaman itu yang saya lakukan. Ketakutan saya waktu saya di Aceh itu kan endapan-endapan itu semua yang kemudian melahirkan karya-karya itu. Saya begini, ketika di Aceh, saya pernah melewati satu pos. Saya hampir ditembak. Dan saya sampai detik ini, saya ingat tempat itu. Jadi itulah traumatik. Saya ingat tempat itu. Dan setiap saya masuk melintas, kebetulan saya ke kampung saya, ke Takeng, itu harus melintasi tempat ini. Dan sampai di tempat itu, saya harus memelankan kendaraan. Dan saya ingat peristiwanya. Nah, itulah. Dan saya biasanya bercerita itu dengan teman. Saya ceritakan peristiwa itu. Entah kenapa itu teringat terus. Nah, jadi endapan-endapan itulah yang kemudian melahirkan karya-karya tadi. Dan kalau disebut itu ritual, ya data waktu itu salah satu ritual, itulah proses yang saya alami. Kemudian yang kedua soal Ibu sudah melakukan, Aisyah sudah melakukan menuliskan puisi, kemudian mau membuat satu antologi sendiri. Saya kira sah, tidak ada yang silakan aja. Sekarang mudah sekali menerbitkan buku puisi, terbitkan sendiri, cetak sendiri, semua mudah sekali ya sekarang. Kalau dulu kan harus ke penerbit tertentu. Sekarang tidak, banyak sekali. Dan sekarang
dunia digital ini sangat memungkinkan antologi itu diterbitkan dalam digital, majalah-majalah digital yang digagas oleh Bung Subhan dan banyak kawan-kawan kita yang menerbitkan majalah-majalah digital. Silakan saja diterbitkan melalui proses kurasi atau tidak kurasi pun apa. Ya tulis aja di Facebook, mana sih? Tidak ada yang melarang sekarang. Dunia bebas, betul-betul bebas merdeka. Jadi orang menuliskan di banyak tempat, di banyak situasi dan macam-macam. Ini tidak ada kalau dulu memang agak sulit kita harus kirimkan ke surat kabar. Wah, nunggu itu muat dah. Setiap minggu kita harus baca itu. Lihat kolom budaya itu. Begitu muat, wah rasa seperti apa gitu, senang sekali. Itulah ya sekali lagi paling tidak itulah yang dalam proses saya di bidang penulisan ini. Itu saya kira. Baik, terima kasih Bang Fikar. Demikian Kak Masyid. Barangkali Bang Fikar, ritual itu juga bagaimana seorang penyair dia hadir dalam peristiwa tadi ya. Dia hadir dalam peristiwa dan itu bisa memungut realitas, kemudian menjadi sumber ilham untuk karya-karyanya. Baik, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya. Dipersilakan teman-teman. Ya, diaktifkan videonya. Baik, di kolom komentar, tolong tim kreatif membantu juga. Silakan teman-teman. Kita masih ada waktu. Yang masih ragu, diaktifkan videonya. Boleh satu lagi ya, daripada diem nggak ada yang jawab. Gini Bang, misalkan tuh saat dapat ilham itu kebanyakan di siang hari atau di malam hari, itu aja. Begini, ini sekali lagi ini pengalaman ya. Ketika kata-kata itu datang tiba-tiba, apabila Anda sedang naik sepeda motor, maka segeralah berhenti dan tuliskan kata. Jangan ditunggu nanti. Oh, nanti setelah saya sampai di rumah baru saja. Itu seringkali kita terlupa. Nah, begitu juga apabila ibu, saya manggilnya nggak tahu ibu atau mbak, kalau dia datang pada malam hari, ya, jangan menunggu esok pagi. Ya, langsung tuliskan atau dalam bentuk apa, rekam atau apa begitu, silakan. Jangan biarkan dia berlalu. Karena kalau besok itu ceritanya udah lain lagi. Nah, jadi ketika dia datang, kalau dulu di bahasa kami itu ambil pulpen, ambil kertas, tuliskan. Tidak pakai pulpen, tidak pakai kertas, api atau pakai apa kan, direkamkan. Nah, karena kata-kata ini kadang-kadang proses kedatangannya itu unik. Dia ada kalanya muncul tidak terduga yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba dia datang, dan ini kalau kita lewat momentum ini, maka kita akan sulit mengingatnya kembali. Sekali lagi, inilah yang pernah saya rasakan. Jadi nasihat saya, apabila dia datang, mau malam hari, pagi hari, siang hari, waktu naik, sedang di atas sepeda motor atau sedang nyetir atau apa, berhentikan sejenak, tuliskan, lalu berangkat lagi. Nah, gitu caranya. Siap, terima kasih banyak tipsnya dan semuanya, Bang. Assalamualaikum. Kak Masya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fikar. Dari Jakarta kita ke Nusa Tenggara Barat. Ada Bang Din Ali. Silakan Bang Din. Aktifkan videonya. Ya. Bang Din Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, udah Muhammad Subhan dan salam kenal Bang Fikar. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Ya. Saya tertarik dengan Bang Fikar
dari penampilannya sudah sangat seperti senafas dengan puisi. Puisi dan kopi bagi saya melihat Bang Fikar sudah seperti senyawa. Ya. Puisi dan kopi sudah senyawa dalam tubuh Bang Fikar. Nah ini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Fikar, bagaimana kesan Bang Fikar sampai dengan hari ini? Ketika Bang Fikar menikmati kopi dan puisi, apakah kedua-duanya sudah selaras dan sudah menjiwai benar dalam diri Bang Fikar sehingga menikmati benar berpuisi hingga dari hari ini? Demikian Bang Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din, bahkan tadi Bang Fikar katanya tidak minum kopi lagi. Apakah masih tetap tidak minum kopi? Oh enggak, saya kemudian sejak menggugurkan protes tidak minum kopi itu, kemudian saya minum kopi dan sampai sekarang saya minum kopi. Sehari kalau di Jakarta ini di rumah itu sehari dua cangkir gitulah. Tapi kalau di Gayo itu saya 10 cangkir, 20 cangkir. Oh. Karena di sana itu tradisinya setiap kita bertemu orang yang ngopi, orang tidak tahu, orang tidak mau tahu apakah kita suka kopi atau tidak kopi. Yeah. Ketika kita bertamu ke tempat saudara atau apa, itu langsung disuguhi kopi. Tidak perlu tanya-tanya, karena di sana itu tradisinya kopi itu adalah bentuk pemuliaan. Jadi memuliakan orang dengan cara menyuguhkan kopi, tidak menyuguhkan teh atau apa sirup atau apa gitulah. Ya saya terus ya alhamdulillah saya tetap minum kopi. Kalau saya sakit kepala saya minum kopi. Nah, tidak sakit kepala juga minum kopi. Jadi ya kopi terus memang. Baik, Bang, pakaian Abang selalu khas ini. Dimanapun Abang tampil selalu memakai pakaian seperti ini. Bisa dijelaskan, Bang? Ini pakaian Gayo apa? Ya begini. Ada. Ya seperti puisi-puisi yang juga saya tuliskan. Saya harus menemukan sesuatu gitu, dalam tradisi saya. Dengan cara saya menggunakan motif-motif begini, menggunakan motif ini, kemudian pakaian motif-motif. Ini adalah cara saya untuk memuliakan tradisi saya. Apa? Saya pernah mewawancarai. Maaf, saya tunjukkan ini kain di belakang. Ini kain ini dibuat melalui dengan mesin. Tetapi di sana saya pernah mewawancarai. Ada satu keluarga yang hanya menjahit, menyulam satu motif saja. Dia tidak bisa motif yang lain. Jadi hanya motif itu saja kerjanya. Dan itu betul dia tekuni. Perasaan, rasa cinta, rasaan dia tumpahkan betul. Wah, saya menghargai itu. Kenapa saya untuk mengenakannya saja saya harus keberatan? Karena itu saya memuliakan itu dengan cara mengenakannya. Jadi di sana itu orang membuat motif-motif begini, yang membuat motif ini orangnya beda, yang memotif ini orangnya beda. Tidak bisa satu orang membuat satu bagus, tidak bisa, kecuali mesin. Nah, saya tergugah betul dengan ekspresi seperti itu. Luar biasa nih saya bilang. Bahwa ya saya kira ini semua masyarakat tradisi kita memang begitu ya, cara begitu arifnya mereka itu mengolah sesuatu sehingga betul-betul tumpahkan dengan rasa cinta yang besar ketika melahirkan karyanya. Dan ternyata memang menurut saya indah. Dan inilah yang memperkaya khasanah kebudayaan kita. Bahwa motifnya begini, di Minang begini, di Sunda begini, lain-lain tempat ya begini. Di atas kekayaan itulah kita bergembira. Itu saya kira, Bung. Iya, Bang. Apa jenis kainnya, Bang? Namanya? Ini namanya motif Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo ya.
Baik, selain Bang Fikar juga sering saya lihat penyair sepuh Aceh, LK Ara ya. Ya. Ya, LK Ara sering juga membawa kain ini. Luar biasa. Saya pakai Bang nih. Saya pakai. Oh, pakai Pak Pasang. Nah, Ya nih ya. dia punya ceritanya sendiri. Iya, terima kasih. Udah pakai nama itu, Jabransa saya tulis nama, Bang. Mantap. Terima kasih, Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang Din di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bang Fikar. Kita dari Nusa Tenggara Barat beralih ke Pasaman Barat. Pasaman Barat ada Kak Puspa Dani. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan dan juga Pak Fikar. Luar biasa sekali uraian yang Bapak Fikar sampaikan pada malam ini. Saya tertarik sekali untuk puisi ini. Tetapi ketika saya mencoba untuk menulis puisi, setiap puisi yang saya tulis itu rasanya Pak, rasanya masih jauh dari istilahnya dari kesempurnaan rasanya gitu. Rasanya belum ada isinya gitu. Kalau saya ulang-ulang kembali bacanya, masih rasanya seperti kayak curhat. Jadi kesulitan yang terbesar yang saya rasakan di dalam menulis puisi ini, Pak, yaitu menemukan diksi-diksi yang pas, gitu kan. Setelah saya baca makalah yang Bapak bagikan itu saya salut gitu kepada Bapak dan juga para penyair yang lain. Bapak-bapak begitu mudah atau rasanya diksi-diksi yang Bapak tuliskan di dalam puisinya itu betul-betul pas, betul-betul mengena. Jadi berapa lama kira-kira Pak kita bisa untuk menemukan diksi-diksi yang pas itu untuk sebuah puisi atau proses kreatifnya sehingga kita bisa pula untuk menemukan diksi-diksi yang pas untuk puisi kita. Nah, jadi saya mohon tipsnya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Puspa di Pasaman Barat. Dipersilakan Bang Fikar. Terima kasih Kak Puspa. Begini, saya kadang-kadang menulis puisi itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang dalam waktu singkat. Tetapi banyak juga yang puisi itu tidak selesai bertahun-tahun. Ada. Sampai kemudian dia selesai, idenya itu muncul 1986. Tetapi kemudian baru berani saya publikasikan dengan percaya diri pada 2000 sekian, setelah mengubah beberapa hal. Nah, ada beberapa puisi saya yang begitu. Ya, saya lupa puisinya. Ada beberapa puisi yang di bawahnya itu tertulis nanti 2006 sampai 2008 atau 2000 sekian gitu di bawahnya. Itu menunjukkan ketika puisi itu di 2006 atau 1996 barangkali itu tidak selesai waktu itu. Ada sesuatu yang menurut saya belum ini benar. Nah, sehingga dia harus menunggu momentum kelahiran puisi ini yang saya anggap baru momentum dan yang sempurna pada tahun 2008 atau 2009. Bentar, saya lupa. Ada beberapa contoh yang saya tidak punya puisi, buku saya itu tidak punya, jadi saya hanya punya buku yang terbaru, yang itu di buku Rencong itu ada beberapa, ya, ada beberapa di situ yang tahun penulisannya itu rentangnya itu sangat lama. Itu tadi prosesnya. Ada hal yang belum sempurna, maka saya harus sempurna dan baru dia menemukan kesempurnaannya sekian tahun kemudian. Jadi itu suatu proses yang menurut saya biasa saja, Bu Puspa. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang harus dibesarkan. Tidak. Apabila memang kita merasa puisi itu belum cukup umur, jangan dipaksa. Biarkan dia mengendap. Itu yang di ujung tulisan saya tadi,
baca, endapkan, baca, endapkan, baca, endapkan lagi maksudnya. Dibaca lagi, endapkan lagi, baca lagi, endapkan lagi, sampai dia betul-betul cukup umur untuk dilahirkan. Nah, jadi itu proses yang menurut saya tidak harus dibesarkan. Nah, bagaimana cara menemukan diksi? Inilah tantangan seorang. Bagaimana seorang penyair itu dituntut untuk menemukan bahasa yang khas. Jadi kita kemudian sampai pada akhirnya kita akan menemukan, oh, si penyair Polan ini ketika kita baca puisinya, oh dia sangat begini sekali, liris, ini jenis puisi liris, ini jenis puisi balada, ini. Jadi nampak sekali perbedaan-perbedaan itu. Tapi itu jangan di awal kita buru-buru. Itu belakanglah. Itu urusan nanti. Jangan. Yang urusan kita sekarang adalah kita, seperti saya katakan tadi, semua ini adalah berasal dari proses belajar dan kerja keras. Kreativitas itu kuncinya hanya itu, belajar, kerja keras. Usaha itu 80% kata orang-orang bijak. 20% itu bakat. Yang 80% itu adalah usaha dan kerja keras. Bakat itu hanya 20% dalam diri seorang dalam melahirkan satu karya. Nah, karena itu urusan kita itu belajar. Urusan dunia kita sekarang ini adalah dunia tulis-menulis, baca, tulis, baca, tulis. Seperti saya sampaikan, tidak ada syarat orang bisa menulis tanpa membaca. Jadi ketika kita baca, tulis, baca, tulis. Nanti baru ketahuan puisi yang kita lahirkan itu nanti, oh dia aliran ini. Itu para ilmuwan sastra lah yang akan mengkelompokkannya itu nanti. Kritikus sastra itu yang akan menggolong-golongkannya. Oh ini puisi postmodernisme, ini prakolonial, ini postkolonial. Itu mereka sendiri yang mengolah itu. Saya pernah ditanya, ini puisi Anda ini postkolonial. Saya nggak ngerti nih, saya bilang. Tanya ke para ilmuwan sastra, karena mereka sendiri, mereka yang menggolong-golongkan itu. Kerja kita hanya tulis, baca, tulis. Jadi jangan ragu, silakan baca, silakan tulis. Apabila belum lahir sekarang, tunggu masa kelahirannya, dan sampai menunggu masa kelahiran itu kita terus belajar, kita terus berproses. Kita menemukan sesuatu di puisi. Apa yang kita menemukan? Seperti saya sampaikan tadi, saya banyak belajar dari pola rima gayo itu. Pola rima gayo itu begitu. Sampai kemudian ketika saya kuliah di IKJ itu, saya angkut itu semangat pola rima ini ke dalam karya akhir saya. Dengan cara begitu kemudian pola rima yang berasal dari sebuah desa, kampung, sebuah wilayah yang jauh di pegunungan itu bisa saya angkut ke kota dalam satu tataran dalam dunia perguruan tinggi. Dan itu saya teliti betul, saya belajar untuk mendapatkan itu. Jadi itu saya kira, Bu, tidak ada tips-tips yang instan untuk mendapatkan bagaimana kita mendapatkan diksi yang tepat untuk puisi kita, bagaimana kita menemukan kekayaan diksi. Karena itu tadi tugas kita adalah menemukan diksi secara selektif dan kreatif. Apabila tidak, maka diksi kita kan sama saja dengan diksi orang lain. Ya, bahasa puisi yang membedakan puisi itu adalah terletak pada bahasanya, bukan bahasa sehari-hari, tetapi bahasa puisi seperti yang banyak kita ketahui bahwa bahasa puisi menggunakan gaya-gaya bahasa tertentu. Nah, saran saya sekali lagi, paling tidak ya, kita tidak terpengaruh lah dengan gaya-gaya bahasa ini. Jadi menurut saya jangan pikirkan itu.
itu nanti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak terjadi pada saat saya menuliskan proses penulisan puisi dulu. Yang saya sampaikan ini kadang-kadang tentang gaya bahasa, tentang pendapat, tentang ini. Itu belakangan saya formulasikan, oh begini. Ketika kita menciptakan itu sama sekali tidak, kita tidak pernah berpikir puisi saya ini akan begini, akan begini, akan begini. Sama sekali tidak. Kita menciptakan, kita ya, menulis dan mencipta saja, tidak obsesi dengan satu aliran tertentu. Kecuali memang ada beberapa yang saya sadar betul, seperti saya sampaikan tadi, pola rima sastra tradisi kayu itu, pola rimanya itu. Bagaimana pola rima itu saya adopsi kepada puisi-puisi saya. Sehingga ketika sekarang saya menuliskan puisi, saya punya cara saya untuk mengikut kepada pola rima. Nah, gitu kira-kira, Bu. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini menolong atau tidak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sangat menginspirasi. Jadi yang perlu ya Pak ya, belajar dan kerja keras. Iya. Membaca, menulis, baca, tulis, baca, tulis, itu aja. Iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Kak Putra di Pasaman dan Bang Fikar. Luar biasa ya. Jadi belajar terus, bekerja keras terus, baca, tulis. Dari Pasaman Barat kita ke Payakumbuh, ada Kak Nurma Yulianda. Ya, Payakumbuh Kak Nurma ya. Tapi sebelum itu saya mau membacakan respon dari Zuriana S. Di mana nih? Di Gayo. Konsep penting yang saya peroleh dari Cik Fikar yaitu ilham, merupakan endapan pengamatan dan perasaan. Mantap. Terima kasih kelas menulis daring. Terima kasih kembali. Sukses terus. Pur. Semangat kurang gayoku. Salam dari Gayo Negeri di Atas Awan. Salam kembali Kak Zuriana S. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas menulis daring. Kemudian Kak Nurma Yulianda dari Depok ya, dari Depok. Sorry, bukan Payakumbuh. Izin tidak mengaktifkan kamera. Oke, boleh. Karena sedang kurang sehat. Syafakillah, mudah-mudahan sehat kembali Kak Nurma ya. Bang Fikar, bagaimana cara menciptakan rasa dalam puisi bagi penulis pemula agar ketika puisi itu dibaca memiliki sentuhan? Termasuk juga penulisan puisi itu harus dengan diksi yang bagus. Haruskah diksi yang bagus? Yang bagus itu seperti apa, Bang Fikar? Silakan Bang Fikar. Saya tidak tahu bahasanya diksi itu yang bagus. Saya contohkan tadi kan di puisi saya. Aku merangkai bunga sebagai saya jadi matahari pucat dalam segelas kopi, diaduk dengan tangkai bulan sabit. Aku lupa ini. Bentar. Ini dia. Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang pengaram sisa tadi malam, diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani di kafe. Matahari pucat dalam segelas kopi, inilah, menurut saya inilah kata-kata yang harus saya temukan untuk mewakili perasaan bagaimana realitas kehidupan para petani itu. Orang lain punya cara sendiri untuk menemukan ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Ya. Mungkin penyair lain idenya sama, pembelaan, ya, tetapi dia punya cara sendiri untuk menemukan kata-katanya. Diksi-diksi yang dia seleksi itu berbeda dengan
diksi yang saya ungkapkan. Karena apa? Karena itu harus berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan endapan masing-masing. Dan itu yang berbeda. Jadi tidak ada. Nah, apakah diksi yang saya bacakan tadi itu bagus atau tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu bagus atau tidak. Tapi apakah itu bisa tertangkap atau tidak? Itu urusan pembaca. Urusan pendengar. Soal bagus atau tidak bagus itu urusan pendengar. Urusan pembaca. Digayu kopi adalah napas kehidupan dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga napas. Minum penuh gelora dari bibir cakrawala. Nah, inilah yang membedakan, saya kira yang membedakan, saya harus kreatif menemukan kata-kata seperti ini. Ini lama sekali dulu saya memikirkan kata-kata ini, sehingga saya sampai pada kesimpulan dan mengikatnya dan tidak mengubahnya lagi tidak perlu mengubahnya lagi. Lah ini puisi ini lama sekali saya menemukan kata-kata. Apakah itu bagus atau tidak? Sekali lagi itu saya tidak tahu ukurannya seperti apa, tetapi menurut saya itu hanya subjektif sekali ya, subjektif sekali karena itu ukurannya ada pada perasaan para pembacanya dan itu juga sesuai dengan pengetahuan dan emosi para pembaca ya. Dan bagaimana saya menemukan diksi itu? Sekali lagi pengalaman-pengalaman tadi yang membuatnya dan pengetahuan-pengetahuan tadi yang membuatnya muncul. Saya harus mencari, saya harus menemukan satu ungkapan hingga refleksi saya terhadap petani kopi itu tidak sekedar kata-kata biasa yang diucapkan oleh sehari-hari. Itulah tugas kita sebagai penulis puisi. Kita harus menemukan itu, dan cara menemukannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa metode. Paling tidak itu menurut yang alami. Kemudian ada lagi nanti puisi yang berjudul Mendali. Nah, ini tentang masa gayo prasejarah. Saya belajar tentang gayo prasejarah. Saya belajar tentang ilmu arkeologi, temuan-temuan arkeologi. Saya belajar itu semua. Kemudian sebagai penyair, saya memformulasikannya dalam bentuk puisi. Nah, apakah diksi-diksi dalam puisi yang saya lahirkan itu bernas atau tidak? Terwakili atau tidak? Nah, itu urusan telaahnya tidak bisa saya, barangkali telaahnya itu orang lain yang akan membuat telaah seperti itu dengan alasan-alasan dan pengetahuan dan latar belakang menurut mereka. Saya tidak bisa mengomentari. Jadi bagaimana menemukannya? Ya seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, saya harus belajar. Ketika saya menulis tentang gayo prasejarah, maka saya harus belajar tentang ilmu arkeologi. Saya belajar tentang ilmu zaman batu, zaman neolitikum, mesolitikum, megalitikum, semua saya belajar. Ya, saya wawancara kepada ketua tim penelitinya. Ya, itulah yang saya lakukan untuk puisi saya itu. Ya, itu saya kira termasuk mantra-mantra tadi kan itu bagian proses yang saya lalui, proses belajar yang saya lalui. Saya wawancara, riset dan macam-macam. Dan ketika saya sampai pada ungkapan tertentu yang saya gunakan untuk mewakili perasaan dan pemikiran saya, ini juga memang itu dia kita membutuhkan kreativitas. Bagaimana caranya? Ya, sekali lagi belajar. Tidak ada metode instan untuk menemukan diksi itu. Sangat sulit kalau saya katakan
Agar Anda mudah menemukan diksi, Anda harus mandi 3 kali sehari, maka Anda akan menemukan diksi. Itu bukan, tidak ada cara seperti itu. Menemukan diksi harus dengan belajar. Kita baca karya orang lain, kita baca ungkapan-ungkapan orang lain, kita baca semua. Dan nanti semua pengetahuan kita itu, pengalaman-pengalaman, ungkapan-ungkapan itulah yang akan melahirkan sesuatu ya dalam bentuk kata-kata. Dia akan melahirkan puisi. Bagi para musisi dia akan melahirkan nada-nada dan macam-macam. Bagi para pelukis dia akan melahirkan warna-warna dan bentuk dan macam-macam. Jadi semuanya bersumber dari proses belajar yang kita lalui. Itu saya kira ya. Baik, baik. Terima kasih Bang Fikar. Demikian Kak. Ya, ini dia. Baik, teman-teman silakan mengisi presensi yang sudah dibagikan tim kreatif Kak Usnul ya. Kita masih ada waktu lebih kurang 30 menit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman ya, silakan nanti melambaikan tangan dan beberapa pertanyaan sudah ada di kolom komentar. Saya ke Malang. Di Malang ada Kak Riami. Kak Riami izin bertanya, Bang Fikar, kisah yang mana yang lebih memantik menulis bagi Bang Fikar? Kisah sedihkah atau kisah bahagiakah? Jika Abang sedang marah, pernahkah menulis puisi? Kalau iya, bagaimana? Kalau iya marah, bagaimana prosesnya agar puisinya tidak sarkas nih, tidak sarkas? Saya membaca puisi Abang matang sekali, seperti bunga dan peluru itu. Marahnya lembut dan wow, seperti sinar laser. Terima kasih, Riami Malang. Silakan, Bang. Nah, itu dia. Saya tidak tahu. Dalam keadaan marah tentu tidak menulis puisi. Hari ini saya marah kepada istri saya. Saya tidak menulis puisi. Begini, ada saat-saat kegembiraan tertentu ya, keadaan dan saat-saat kegembiraan tertentu yang bisa melahirkan puisi. Itu saya kira hanya saja, pemantik saja. Umpamanya begini, ada kopi, ada cerita, lain kopi, lain cerita. Itu kan ya, nyanyian kegembiraan ya. Atau Desember mengirimkan hujan dan panen kopi. Kami memainkan musik, puisi, dan nyanyi. Kami memainkan musik, puisi, dan tari. Itu kan respon terhadap kegembiraan petani menyambut musim panen. Ketika ditanya apakah saya menulis puisi dalam keadaan sedih atau gembira, nah ini yang susah saya merumuskan. Yang pasti adalah ketika saya menulis tentang rencong, itu saya menulis perasaan saya dalam keadaan tentu saja peristiwa latar belakang yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dan saya menulis kopi, ya peristiwa latarnya itu yang saya ceritakan, yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada peristiwa khusus yang ya, mana lebih nyaman dalam keadaan gembira atau sedih. Ini yang tidak tahu saya menjawabnya ini. Seperti apa merumuskan ini? Yang nggak tahu saya menjawab. Baik, terima kasih Bang Fikar. Demikian Kak Riami ya di Malang. Selanjutnya kita ke 50 kota Sumatera Barat. Izin bertanya Bang Fikar, boleh tidak atau bagus tidak kalau seandainya kita mencantumkan nama orang atau penggalan karyanya pada puisi kita? Contohnya, misalnya puisinya terserah, toh angin kan tetap bertiup meski ilalang enggan tumbuh. Seperti katanya bila sampai waktuku, mengutip Khairil Anwar. Jadi maksudnya puisi si penulis kemudian mengutip baris puisi lain. Boleh nggak, Bang Fikar?
Ini yang susah saya menjawabnya. Tapi begini, saya punya pengalaman ya. Menyebut Rendra, Tarji, dan beberapa Mas Kirby dalam puisi saya. Dan menyebut karya mereka. Dan itu masuk dalam puisi saya. Nah, tetapi tidak mengutip puisi mereka untuk saya jadikan karya saya. Nah, tapi aduh, saya lupa. Ya, tapi saya pernah bikin ini. Lupa saya. Ya, saya pernah. Tetapi tidak, kasusnya beda ya. Kasusnya beda. Saya memasukkan nama mereka dan judul karya mereka ke dalam bagian puisi saya. Ketika saya harus mengekspresikan sesuatu. Ya. Yang saya ingat itu Rendra, ada Mas Kirby, ada Sutarji kalau nggak salah. Ini puisi lama sekali ketika saya masih di. Nah, kalau kita mengutip puisi, katakanlah puisi Malam di atas Bulan di atas kuburan, puisinya si Sitor, lalu kita masukkan ke bagian puisi kita. Saya kira apabila itu mendukung sesuatu di puisi itu dan menyebutkan Sitor atau Sitor Situmorang dimasukkan dalam puisi kita, dalam tubuh kita, dan karyanya, saya kira menurut saya tidak salah, ya. Karena itu yang saya lakukan dulu. Tetapi mengutip diksi dari penyair-penyair lain, nah ini yang bisa jadi persoalan, karena orang akan mudah sekali nanti meraba bahwa diksi ini itu punyanya orang lain. Misalnya ketika kita menyebut dalam puisi kita, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Walaupun tanpa kita sebut itu karya Khairil, orang pasti itu bersumber dari karya Khairil. Walaupun berulang-ulang kita sebut. Kabarnya itu menurut Maman Mahayana banyak sekali karya-karya yang begitu tersebar di media-media sosial media, ya. Mungkin nggak tahu apakah itu untuk hanya ungkapan pribadi saja atau ungkapan itu saya. Tapi pada prinsipnya mestinya tidak. Kalau untuk mengutip diksi tanpa menyebutkan sumbernya, mestinya kita sebut. Kalau memang kita mau masukkan, ya kita sebut saja. Diksi ini berasal dari Khairil Anwar. Saya pernah menulis puisi, diksi itu berasal dari pepatah Arab. Nah, itu. Sengkewe tadi, Sengkewe di puisi Sengkewe itu saya sebut ini teks tradisi kayu. Nah, itu. Sebut di buku itu. Apakah saya melakukan sampai sebatas. Kalau untuk mengambil, ya saya kira kalau tidak disebutkan, ya mestinya tidak di apa. Karena memang tantangan kita ini ya itu tadi, menemukan diksi itu pekerjaan tersulit memang. Bagaimana menemukan diksi untuk mewakili sebuah gagasan dan kreativitas? Ini kan pekerjaan yang sulit, tidak main-main. Makanya penyair itu penting sekali. Di tangan penyair, angin bisa berubah menjadi tombak, menjadi sayatan pedang, menjadi irisan silet, dan macam-macam. Hanya penyair yang bisa melakukan itu. Para ilmuwan bahasa nggak bisa melakukan itu. Langsung salah nanti secara kaidah. Tapi di tangan penyair, dia punya kekuasaan untuk mengubah, untuk melakukan sebebas-bebas. Ya itulah kerja penyair itu memang. Menurut saya, ya begitu, Bung. Baik, terima kasih Bang. Ya. Ya, oke. Selanjutnya kita ke Pandeglang, ada Kak Siti Maisaroh. Silakan Kak Mai. Diaktifkan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana ceritanya bisa jadi seorang penyair? Apakah awalnya karena hobi atau karena adanya dorongan termotivasi oleh orang lain? Baik, terima kasih Taroh di Pandeglang. Silakan Bang. Bagaimana bisa terdampar di dunia kepenyairan? Nah, ini dia. Apa latar belakangnya? Nah, begini. Saya tidak tahu. Saya menulis puisi pertama sekali. Saya ingat waktu SMP. Saya ingat puisi itu judulnya Sunyi. Tapi beberapa baris saja. Puisi itu saya simpan di lemari di bawah baju. Enggak tahu entah kenapa saya simpan itu. Tetapi puisi itu sudah enggak tahu lagi. Tapi saya lupa sekali isinya apa. Tapi yang saya ingat judulnya saja Sunyi. Saya juga tidak tahu apa yang mendorong saya menulis puisi itu dulu. Ya. Nah, belakangan baru saya sadari bahwa ternyata kita ini, orang-orang masyarakat di Nusantara, darah kita ini adalah darah yang tersusun dari puisi semua sebetulnya. Jadi ketika kita masih dalam kandung, kita sudah diberikan puisi-puisi melalui ibu kita. Nyanyian-nyanyian yang mereka sampaikan, dendang dan macam-macam. Itulah yang menurut saya kemudian akan membentuk kita. Dan itu satu. Yang kedua, ketika kita sudah lahir ke dunia dan kita berkembang, saya mengalami itu semua. Saya berkembang di masyarakat yang bertradisi puisi. Masyarakat Gayo itu masyarakat yang semuanya puisi. Semuanya puisi. Jadi kalau ada orang kawin, ya, menikah, itu langsung puisi. Ada puisinya di proses pernikahan itu. Kalau orang meninggal juga ada puisinya. Ketika orang memanen kopi, semua ada, semuanya diungkapkan dalam bentuk puisi semua. Dan salah satu kesenian kami itu namanya didong. Didong itu puisi yang didendangkan sampai pagi. Dan itu yang kita tonton setiap malam. Bukan setiap malam ya, karena ya sering lah. Waktu itu kan zaman tidak ada televisi, tidak ada. Yang ada hanya kita nonton didong. Dan itu yang masuk ke dalam diri kita. Kata mereka itu, para penyair-penyair itu suaranya merdu, kata-katanya mengena gitu. Jadi itu kemudian menjadi menyerap dalam diri kita, ke dalam diri saya lah, saya tidak mewakili siapa-siapa, ke dalam diri saya. Dan itu yang kemudian membentuk saya akhirnya memilih dunia berkesenian ini. Nah, ketika SMA, saya kemudian berkenalan dengan orang yang namanya Bang Saiful Hadi. Beliau itu wartawan dan penyair di sebuah kota kecil di Takengon itu, wartawan penyair. Dan dia kemudian memperkenalkan puisi modern Indonesia itu kepada saya. Bang. Jadi waktu itu satu lagi Bang Ipap Suprapto yang mengajarkan saya berteater. Dua orang ini yang mempengaruhi saya dalam proses dunia kepenulisan modern gitu, Indonesia ya, penulisan modern, puisi dan sastra dan teater. Nah, kemudian ketika saya kuliah di Fakultas Pertanian, saya tetap menulis puisi seperti tadi, ketemu dengan Bung Deb Ransah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ketemu dengan kawan-kawan yang lain, kita diskusi. Waktu itu
saya juga sudah menulis puisi. Kami mempublikasikan puisi kami di Surat Kabar terbitan Medan. Waspada, Analisa, dan lain-lain. Abrakadabra. Abrakadabra, ada satu ruangan di Waspada itu, Abrakadabra. Tiap minggu. Jadi situlah kita penulis Aceh, penulis Sumatera Utara, menulis rame-rame di sana. Nah, kemudian ketika saya kuliah di Fakultas Pertanian, dunia ini tetap menjadi bagian aktivitas saya. Jadi dunia penulisan, puisi, sastra, dan reportase kesenian. Itu saya lakukan untuk Surat Kabar terbitan Medan itu. Nah, ketika saya selesai kuliah, saya tertarik dengan dunia jurnalistik. Nah, sebenarnya belum selesai kuliah, saya bergabung dengan media yang Serambi Indonesia. Serambi Indonesia. Ya, tahun 89 itu. Nah, di situ mulai saya ya sudah, bahwa hobi saya menulis, kemudian jurnalistik itu dekat sekali dengan sastra, hobi menghasilkan uang. Lalu apalagi yang saya mau ambil gitu. Jadi hobi saya tersalurkan, saya mendapatkan uang atau gaji dari hobi saya, makanya saya tekuni betul sampai sekarang. Nah, jadi walaupun saya kuliah pertanian, saya tidak mengkhususkan seperti kawan-kawan saya yang lain masuk ya di dunia pertanian dan lain. Jadi menurut saya ya karena ini hobi menghasilkan uang, ya sudah saya tekuni aja sekalian, dan itu menyenangkan. Nah, jadi saya berbahagia sekali. Hobi uang, ya sudah saya bilang. dan itu kemudian membuat saya tidak beranjak lagi dari dunia. Meskipun dulu saya apa jadi wartawan ini kan menurut saya itu ya adalah pandangan-pandangan yang apa dulu. Saya bertahan karena menurut saya ya ini dia yang saya cari. Itulah mungkin kemudian menjadi motivasi saya berikutnya ya. Jadi awalnya itu memang tradisi. Nah, jadi awalnya saya itu memang tradisi, tradisi puisi di Gayo, kemudian berkenalan dengan sastra modern, ada tokohnya yang memperkenalkan itu Taiko Sanggar dan lain-lain, dan kemudian bekerja di dunia itu menghasilkan uang, ya. Sudah selesai. Jadi itulah tahapan-tahapan yang membuat saya bergerak terus di kepenulisan. Dan ini salah satu cara saya untuk yaitu tadi membuat pembelaan, perlawanan dan lain-lain. Jadi kalau saya menuliskan pemikiran perlawanan dalam bentuk karya yang lain, tidak mampu. Nah, ya memang ini memang beberapa tahapan lah yang membuat saya bertahan yang membuat saya menekuni dunia ini tadi. Selain tahapan-tahapan ya seperti di awal-awal yang saya sebut. Baik. Terima kasih Bang Fikar. Demikian Kak Siti Maisyarah ya. Hobi yang menjadi uang. Nah, puisi hobi yang menjadi uang. Silakan ditekuni. Hobi apa saja kalau ditekuni dengan serius dan fokus dia akan menjadi uang. Apalagi puisi ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Satu penanya terakhir, 1 menit terakhir, Bang Denis Rizky Ramadan, dipersilakan. Asal dari mana? Ya. Selamat malam, saya Denis dari Yogyakarta. Ya, Bang Denis ya, dari selamat malam. Ya, langsung aja Bang Fikar mau tanya,
Kalau mengenai menyunting atau mengedit puisi, itu sama nggak dengan mengedit cerpen atau novel gitu, atau tulisan yang lain yang harus diketatkan dalam hal EYD atau PUEBI? Karena kan puisi punya apa ya, lisentia poetika ya, di mana penyair tuh tata bahasa apa gitu. Karena pada kenyataannya puisi yang kita lihat, misalnya punyanya Afrizal Mauna atau Sultan Sembari itu sangat berbeda dan mungkin sulit untuk dijelaskan dengan tata bahasa apa aturan-aturan kebahasaan seperti itu gitu. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Selamat. terima kasih. Ini di Yogyakarta. Dipersilakan Bang Fikar, barangkali sebagai closing statement juga bahwa menulis juga membutuhkan swastunting, editing ya, dan ini sering diabaikan oleh penulis. Silakan. Saya kira editing, sunting itu hanya diperlukan untuk membetulkan salah ketik. Misalnya huruf P tertulis E atau T tertulis P dan lain-lain. Tapi tidak dalam menyunting bangunan puisi. Saya melakukan penyuntingan, bukan penyuntingan. Pada saat memberikan kursus, bukan kursus ya, kelas menulis untuk pemula. Kebetulan saya dan komunitas musikalisasi puisi itu bekerja sama dengan Sanggar Sastra Balai Pustaka. Kita membuka kelas menulis, salah satunya adalah menulis puisi dan prosa. Dan itu untuk proses belajar, bagaimana cara menggunakan bahasa puisi sehingga tidak perlu kata sambung ini, tidak perlu ini. Nah, untuk proses pendidikan menurut saya sih tidak ada masalah, tetapi untuk proses penerbitan di luar itu, misalnya katakanlah saya harus menyunting untuk publikasi ini, saya harus menyunting puisinya Bung Subhan umpama. Saya kira tidak ada kewenangan apa-apa untuk itu selain karya utuh yang dikirimkan. Itu satu. Yang kedua, ini soal tata bahasa. Para penyair itu, saya juga dulu menggunakan huruf-huruf kapital dan huruf non kapital itu punya maksud tertentu. Saya lebih suka di awal kalimat itu tidak menggunakan huruf kapital. Tetapi kemudian sistem penulisan di komputer ini, ya, itu otomatis dia menggunakan itu. Jadi setiap baris baru itu selalu dengan huruf kapital. Padahal saya tidak membutuhkan itu. Kecuali untuk Tuhan dan lain, untuk Tuhan, untuk sesuatu yang itu. Jadi di luar itu ya memang sama rasa itu macam-macam lah ideologinya yang melatarinya. Nah, apakah diperlukan perbaikan? Nah, ini saya juga harus bertanya juga, apakah diperlukan untuk yang ini? Nah, kemudian kalau perbaikan salah ketik tadi, saya setuju lah, ya, karena itu mengganggu sekali memang. Waktu saya meskipun kesalahan itu, kata Sutarji itu menciptakan sesuatu yang lain juga, tapi bukan salah ketik, maksudnya salah tulis sehingga memberi makna yang baru gitu. Itu ada juga, justru memberikan sesuatu yang unik. Kemudian soal penulisan tata bahasa ini, di yang terpisah, di yang disambung, dan menunjuk waktu, menunjuk tempat, itu kan ada aturan-aturan itu semua. Nah, di tangan penyair, saya kira penyair juga mengerti soal ini, ya, untuk pengetahuan yang begitu saya kira mengerti. Tetapi untuk bangunan sebuah puisi, kalau katakanlah puisi
ya Afrizal Marna atau Puisi Sutarji di awal-awal itu kan bangunan tipografinya itu bagaimana kita rumuskan secara tata bahasa. Ya, puisi katakanlah luka haha gitu. Dia bagaimana secara bulan di atas kuburan seperti puisi Sitor tadi tulis huruf kecil itu ya saya kira akan sulit kalau dipadankan dengan ilmu tata bahasa. Nah, sekali lagi, nah ini dia kewenangan penyair itu besar. Ini yang keistimewaan penyair yang disebut tadi Mas Denis itu menyebut lisensia puitik. Ada kewenangan puitik yang besar di tangan penyair. Di tangan penyairlah angin bisa berubah menjadi pedang, seperti saya katakan, bisa berubah menjadi tombak, bisa berubah menjadi apa saja. Ya. Nah, itu dia. Nah ini tidak lagi urusan kaidah tata bahasa, saya kira ini. Ini sudah menyangkut kepada ide dan kreativitas yang lain di luar tata bahasa tadi. Maka saya kira untuk menyunting sebuah puisi untuk kepentingan tertentu, menurut saya sih saya membolehkan ketika itu dalam proses pembelajaran, ya, memproses pembelajaran seperti yang kami lakukan di sekolah sastra, di sanggar sastra yang asuh. Itu kita nanti kumpulkan karya, nanti kita baca karya-karya mereka, nanti kita lihat, kita padatkan bersama-sama, kita kasih alternatif-alternatif. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran. Tetapi untuk kepentingan yang lain, misalnya redaktur harus mengubah redaktur sebuah surat kabar untuk puisi ini bisa dimuat di surat kabar itu, kemudian dia harus menyunting puisinya sehingga menjadi sesuatu yang lain, itu saya kira menurut saya tidak harus dilakukan. Itu kalau memang dia ditolak, sudah tak perlu dimuat kan gitu. Kalau memang tidak sesuai dengan semangat yang diusung oleh media tersebut. Tapi kalau untuk proses namanya juga sekolah, kita harus belajar dan melakukan kebaikan. Itu saya kira Bung Subhan, Bung Mas Denis. Baik, terima kasih Bang Fikar, luar biasa. Tidak terasa 2 jam waktu sudah berjalan dengan begitu cepat, dan materi yang disuguhkan oleh Bang Fikar renyah ya untuk kita kunyah-kunyah di kelas menulis daring, dan dahsyat sekali saya kira. Barangkali sebagai penutup, ada hal lain yang ingin Bang Fikar sampaikan, nasihat lainnya kepada teman-teman agar mereka giat, agar kami giat menulis, terutama puisi, Bang, silakan. Sekali lagi saya sampaikan, baca, tulis, baca, tulis, baca, 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 tulis, tulis, tulis. Ada rumus yang lain. Baik. Apapun. Baik, baca, tulis, baca, tulis. Tidak ada rumus yang lain. Baik, teman-teman, kita ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur tamu kelas menulis daring sesi malam hari ini, Senin 6 September 2021, Bang Fikar Wieda. Doa kita bersama, mudah-mudahan Bang Fikar dan keluarga sehat, terus produktif menulis. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Fikar sudah meluangkan waktunya hadir di kelas menulis daring. Mudah-mudahan di lain kesempatan berkenan kembali hadir dan berbagi. Teman-teman, di kelas malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali berkarya dan ditunggu karya-karyanya untuk kita bedah bersama di kelas menulis daring. Kelas kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fikar, salam kopi. Oke, waalaikumsalam. Jadi langsung cabut ya. Ya Bang, oke Bang. Terima kasih Bang. Karena harus persiapan lagi untuk besok. Terima kasih Pak Fikar. Sukses Bang Fikar. Jero. Lalu buat Bapak. Antologi kedua siap keluar Bang Fikar. Oke, baik Subhan dan kawan-kawan semua ya. Terima kasih, saya minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam langsa. Silakan tim kreatif untuk menutup pintu kelas.